Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal dalemi salah satu cerita ekonomi paling gila di zaman kita. Gimana Tiongkok berubah total. Dari yang tadinya negara terisolasi, sekarang jadi salah satu pemain utama ekonomi dunia. Ini cerita soal kecepatan, skala yang luar biasa, dan sebuah perubahan besar yang sekarang lagi ikut nentuin masa depan kita semua. Biar kebayang segede apa sih dampaknya, kita mulai dari sini. Bank Dunia sampai bilang kalau ini adalah ekspansi berkelanjutan tercepat oleh ekonomi besar dalam sejarah. Coba deh direnungin sebentar. Ini bukan sekedar pertumbuhan ekonomi biasa ya. Ini adalah fenomena yang skalanya belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan buat lihat perubahannya, kontrasnya itu tajam banget. Sebelum tahun 1979, ekonomi Tiongkok itu ya gitu-gitu aja. Stagnan, semua diatur dari pusat, tertutup. Sekarang, wah, mereka jadi ekonomi terbesar di dunia kalau diukur dari daya beli, produsen nomor 1, dan pedagang terbesar di planet ini. Transformasinya benar-benar luar biasa. Tapi, di balik semua statistik ekonomi yang keren itu, ada cerita lain yang jauh lebih penting. Cerita tentang manusianya. Angka ini, 800 juta orang berhasil dientaskan dari kemiskinan. Ini bukti kalau pertumbuhan ini benar-benar mengubah hidup jutaan orang secara fundamental. Jadi, intinya, ini bukan cerita soal duit doang, ini cerita soal manusia. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya? Kok bisa sih negara yang tadinya tertutup banget, tiba-tiba jadi mesin pertumbuhan ekonomi yang super kuat? Oke, mari kita bongkar resepnya. Semuanya itu dimulai dari perubahan cara berpikir. Kutipan dari Deng Xiaoping ini jadi semacam mantranya. Artinya simpel, yang penting hasil, bukan ideologi. Kalau sebuah kebijakan bisa bikin ekonomi maju, nggak peduli deh itu kelihatannya kapitalis atau sosialis, ya hajar aja. Pragmatis banget. Dan ternyata, pendekatan pragmatis itu berhasil gila-gilaan. Selama hampir 4 dekade, ekonomi Tiongkok itu tumbuh rata-rata 9,5% setiap tahun. Dengan kecepatan kayak gitu, ukuran ekonomi mereka jadi 2 kali lipat tiap 8 tahun sekali. Cepet banget kan? Jadi, ini dia langkah-langkah utamanya. Mereka mulai dari yang paling dasar, kasih insentif ke para petani. Terus, mereka bikin yang namanya zona ekonomi khusus buat narik investasi asing. Pelan-pelan, kontrol ekonomi juga diserahkan ke pemerintah daerah. Semuanya dilakukan setahap demi setahap dan terbukti manjur. Nah, yang menarik itu caranya. Mereka punya istilah menyeberangi sungai sambil meraba batu. Maksudnya, mereka nggak gegabah, nggak langsung bikin perubahan besar-besaran. Mereka coba dulu kebijakannya di area kecil, dilihat hasilnya gimana. Kalau berhasil, baru deh diperluas ke seluruh negeri. Hati-hati tapi efektif. Tapi ya itu, era pertumbuhan super cepat itu nggak bisa selamanya. Kayak mobil yang digebar terus-terusan, mesinnya mulai panas. Model pertumbuhan yang lama ini mulai kehabisan bensin. Sekarang, Tiongkok harus ganti strategi lagi. Datanya juga nggak bisa bohong. Lihat aja trennya. Dari puncaknya di 14,2% tahun 2007, angkanya turun terus. Bahkan proyeksi ke depan pun nunjukin tren yang sama. Era lari sprint ekonominya udah selesai. Sekarang waktunya buat lari maraton. Pemerintah Tiongkok sendiri sadar banget soal ini. Mereka bahkan kasih nama buat fase ini, normal baru. Ini semacam pengakuan kalau pertumbuhan belasan persen itu udah nggak realistis, bahkan mungkin nggak sehat lagi. Fokusnya pindah dari sekedar kuantitas jadi ke kualitas pertumbuhan. Terus apa risikonya kalau melambat? Ancaman terbesarnya itu yang disebut para ekonom sebagai perangkap pendapatan menengah. Gampangnya, ini kondisi di mana sebuah negara udah berhasil jadi negara menengah, tapi gagal naik kelas jadi negara maju. Kenapa? Karena mereka mentok, nggak bisa beralih ke inovasi sebagai motor ekonomi. Nah, inilah jebakan yang lagi coba dihindari mati-matian oleh Tiongkok. Jadi gimana rencana Tiongkok buat lolos dari perangkap itu dan lanjutin lari maratonnya? Wah, mereka dihadapkan sama tantangan internal yang besar banget, sambil di saat yang sama meluncurkan ambisi-ambisi global yang nggak kalah besar. Kalau kita lihat ke dalam negerinya, PR-nya banyak banget. Mulai dari utang perusahaan yang numpuk, masalah polusi yang parah, populasi yang menua dengan cepat, sampai fakta bahwa sistem ekonomi pasar mereka itu sebetulnya masih setengah jalan. Dan buat kasih gambaran soal skala masalah utang tadi, lihat deh grafik ini. Utang perusahaan di Tiongkok itu sampai 171% dari PDB-nya. Bandingkan sama Amerika Serikat yang cuma sekitar 74%. Jauh banget kan? Ini seperti bom waktu finansial yang harus mereka jinakan dengan sangat hati-hati. Nah, sebagai jawabannya, Tiongkok meluncurkan beberapa rencana super ambisius. Ada Made in China 2025, yang intinya adalah dorongan besar-besaran biar mereka bisa jadi pemimpin teknologi dunia, kayak di bidang AI dan robotik.
Terus ada Belt and Road Initiative, proyek infrastruktur raksasa buat menghubungkan Tiongkok ke seluruh dunia. Dan yang paling penting di dalam negeri, mereka lagi berusaha mengubah mesin ekonomi dari yang tadinya bergantung ekspor, jadi bergantung sama konsumsi warganya sendiri. Oke, terus apa hubungannya ini semua sama kita? Penting banget, karena pergeseran di Tiongkok ini nggak terjadi di ruang hampa. Efeknya itu terasa ke seluruh dunia, mungkin bahkan ke kehidupan kita sehari-hari. Coba deh, kita lihat hubungan ekonomi Tiongkok sama Amerika Serikat. Tiongkok itu mitra dagang terbesarnya, sumber impor terbesarnya, dan salah satu banker terbesar yang membiayai utang pemerintah AS. Ekonomi dua negara ini udah saling terkait erat banget. Nah, ini yang menciptakan dinamika yang rumit banget. Mereka itu mitra sekaligus saingan berat. Di satu sisi, mereka saling butuh. Tapi di sisi lain, mereka bersaing ketat soal teknologi, perdagangan, sampai memicu konflik. Keseimbangan antara dua sisi ini yang akan membentuk ekonomi global di masa depan. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan besar ini. Ketika Tiongkok sekarang mengubah ceritanya dari sebuah keajaiban ekonomi menjadi sebuah maraton jangka panjang, apakah langkah-langkahnya akan menciptakan jalan baru menuju kemakmuran global untuk kita semua? Atau sebaliknya, justru menciptakan arena baru untuk persaingan dan konflik global? Jawabannya, apapun itu, akan menentukan arah dunia di abad ke-21 ini.